waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Nabi kita bersabda, anak tidak akan dapat membalas jasa baik orang tuanya kecuali kalau pada saat dia menemukan orang tuanya sebagai hamba sahaya, kemudian dia membelinya, fayashtarihi fayu'tiqahu, kemudian dia memerdekakannya. Jadi ulama mengatakan ini taklik kepada satu perkara yang mustahil. Artinya dengan upaya, dengan balasan, dengan usaha yang seperti apapun, tetap kita tidak akan mampu untuk membalas jasa baik kedua ibu dan bapak. Hanya dalam satu keadaan saja, kita bagi duit, kita bagi harta, kita bagi jabatan, bagi kedudukan, kenaikan pangkat, dunia dengan segala kemewahannya kita persembahkan kepada ibu dan ayah, tetap jasa baik mereka tidak akan terbalas. Nabi kita hanya kaitkan kepada satu perkara yang kalau pada saat dengan kita menemui ibu bapak kita sebagai hamba sahaya, mungkin dengan serangan daripada musuh, sehingga sampai dengan orang tuanya ditawan sama pasukan kafir dan dijadikan sebagai hamba sahaya, dibeli kemudian dimerdekakan. Itu saja yang boleh membalas jasa baik daripada mereka keduanya. Tapi dalam waktu yang sama, ulama mengatakan sebelum kita bebaskan, begitu kita beli sudah merdeka. Jadi maknanya taklik kepada satu benda yang mustahil, dikaitkan pada satu perkara mustahil. Artinya apa? Kalau dalam masalah perhambaan, setelah hamba sahaya itu kita beli, kita bebaskan, kita merdekakan, itu sesuka hati kita. Kita nak bebaskan, kita bebaskan. Kita nak biarkan saja akan terbiar. Kita biarkan sebagai hamba untuk melayan kita, bantu kita, tolong kerja kita, dipersilakan, tidak ada larangan. Kalau kita berkenan untuk membebaskannya, kita merdekakan. Tapi tidak akan bebas kecuali dengan dimerdekakan. Ibu bapak, kalau pada waktu kita beli sekalipun, dengan tidak memerdekakannya, sudah merdeka. Tanpa melapaskan, aku bebaskan kamu. Anta hurun. Kalau hamba sahaya yang biasa, kamu aku bebaskan, maka akan jadi merdeka. Tapi kalau dengan orang tua, begitu dibeli saja, sudah jadi merdeka. Maknanya, tidak akan mungkin dengan kita membalas jasa kebaikan ibu dan bapak kita. Riwayat An Sa'id ibn Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhaddisu annahu syahida ibn Amr ibn Umar wa rajulan yamaniyan yatufu bil bait. Aku mendengar bersama Sayyidina Abdullah ibn Umar seorang laki-laki yang datang daripada Yaman melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah yang sedang memikul, yang sedang mendukung atau mengusung ibu kandungnya, yang sedang memikul ibu kandungnya di belakang, seraya berkata, Inni laha ba'iruhal mudallal in ud'irat rikabaha lam ud'ar. Jadi kata si laki-laki yang sedang mengusung, yang sedang mengangkat ibu kandungnya tadi itu, aku adalah merupakan tunggangannya yang patuh. Ba'ir itu asalnya onta. Aku adalah ontanya dia. Mudallal, yang patuh dan setia. In ud'irat az-za'ar, kalau seandainya terperanjat ditakutkan, dia tidak akan ketakutan. Maksudnya aku ini jadi tunggangannya. Yang kalau pada saat dengan tunggangan yang dikendarai itu terkejut, terperanjat dengan sesuatu, aku tidak akan terperanjat. Dalam keadaan seperti apa, aku akan bawa ibu kandungku, aku bawa sampai ke tempat tujuan. Jadi asal cerita di sini, atau asal cerita yang disebutkan di sini, salah seorang daripada sahabat bertanya, bagaimana kalau seandainya dengan ibu kandungku aku bawa daripada Madinah ke Mekah, ke Arafah, dan patah balik dari sana sampai ke Madinah kembali. Sepanjang perjalanan aku usung
Mak aku tadi itu aku usung daripada Madinah sampai ke Mekah, ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, sampai kembali ke tempat asal. Terbayar tak kira-kira jasa kebaikan daripada mak kandungku? Nabi kita bersabda, tidak akan terbayar. Walaupun hanya dengan satu naran semacam itu belum boleh dibayar dengan dunia dan isi-isi. Makanya Nabi kita bersabda, mak kandungmu itu adalah surganya kita. Jadi Nabi kita dalam sebuah hadis menyatakan, celaka seseorang yang menemui kedua ibu bapanya tapi ternyata kedua-duanya tidak memasukkan atau tidak menjadi asbab dia masuk surga. Atau pada saat dengan kita menemukan salah satunya hadis, summa qala ya ibna Umar atarani jazaituha. Laki-laki tadi itu bertanya, selepas aku bawa mak kandungku tadi itu daripada Yaman, aku dukung daripada Yaman sampai ke Mekah, sampai ke Arafah, patah balik Yaman, kira-kira terbalas saja sebaiknya. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, tidak. Wala bisafratin wahidatin, yang walaupun hanya dengan satu kali menaran, itu pun masih belum terbayar lagi dengan jasa baikmu tadi itu. Apalagi kalau untuk semuanya. Summa tawaf ibn Umar, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Umar melangsungkan tawaf dan datang ke makam Ibrahim dan sembahyang 2 rakaat di sana. Summa qala ya ibna Abi Musa inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Tiap 2 rakaat sembahyang sunat itu akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang berlaku, dosa-dosa kesalahan yang dilakukan di hadapannya. An Abi Murrata maula Aqil qala anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kitab kita ada baris, jadi kalau remang-remang dengan barisnya bagi baris saja. Kana yastakhlifuhu Marwan. Artinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah dilantik untuk menjadi wakil, untuk menjadi timbalan, untuk menjadi khalifah sementara oleh Marwan bin Hakam yang pada saat ketika itu bertindak sebagai gubernur atau bertindak sebagai khalifah. Wa kana yakunu bi Dzul Hulaifah, dan mereka pada saat ketika itu berada di Dzul Hulaifah. Fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhara. Yang peliknya Sayyidina Abu Hurairah berada di rumah, sedangkan mak kandung beliau berada di tempat lain, di rumah yang berbeda. Qala fa idza arada yakhruja waqafa ala babiha. Pada tiap kali Sayyidina Abu Hurairah nak pergi, maka beliau akan berdiri di depan pintu gerbang rumahnya. Faqala assalamu alayka ya ummata ya amatah warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan ta'zim, wahai ibu kandungku, dengan rahmat dan barakatnya. Fataqul, maka mak kandung beliau menjawab, waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera untuk kamu wahai anakku, dengan iringan rahmat dan berkatnya. Fayaqulu rahimakillah, moga-moga mak dapat rahmat. Kama rabbaitani saghiran, semacam mana mak mendidik aku pada masa aku kecil. Fataqulu, jadi kata mak beliau, rahimakallah, moga-moga kamu juga mendapatkan berkat, mendapatkan barakat dan rahmat. Kama barartani kabiran, sebagaimana kau berbakti dengan aku pada masa tuaku. Qala summa idza arada ayadkhul sana'a mithlahu. Jadi ini rumah Abu Hurairah sini, rumah mak beliau di situ. Ya katakanlah mungkin seperti bilik berhadapan lah lebih kurangnya. Kalau rumah itu terlalu besar atau memang sebagaimana disebutkan di sini rumah. Jadi sebelum pergi, assalamualaikum mak, maci, assalamualaikum mak, warahmatullahi mak, salam hormat, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Moga-moga mak dapat rahmat, karena mak jaga aku, bela aku pada masaku masih kanak-kanak. Jadi kata beliau, waalaikumsalam, juga salam hormat, salam sejahtera, salam bahagia, salam satu Malaysia juga buat kamu. Sebagaimana kau bakti, setia dan taat kepadaku setelah aku tua. Itu pada waktu nak pergi, terus pergi ke pekan, urusan, ke office,
dengan kesibukan keperluan sehari-hari. Nanti saat ketika balik kembali daripada kerja, balik rumah, sebelum masuk ke rumah, assalamualaikum lagi dengan mak. Assalamualaikum, moga-moga mak dapat rahmat dan maghfirah daripada Allah. Kamu juga, waalaikumsalam, semoga kamu mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Baru masuk ke rumah. Itu siapa? Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita mungkin untuk salam kepada mak itu setahun sekali pun kadang-kadang belum ada. Ini 2 kali sehari. Yang kali nak keluar salam dulu, datang salam kembali baru masuk. Datang seorang laki-laki kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrati. Laki-laki tadi itu datang membaiat Nabi hijrah ke Madinah. Wa taraka abawahi yabkiyan. Jadi laki-laki tadi itu meninggalkan kampung halaman dan juga meninggalkan kedua ibu dan bapak yang menghalang kepergiannya, yang pada saat kedua-duanya ditinggalkan dalam keadaan sedih, menangis dan duka cita. Untuk apa saja? Pergi ke Madinah untuk hijrah ke sana untuk membaiat Sayyidina Rasulullah SAW. Renung sejenak isi makna kandungan hadis. Seorang laki-laki berhijrah ke Madinah untuk membaiat baginda Nabi, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membaiat beliau dengan meninggalkan mak dan ayah dalam keadaan sedih dan duka. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Setelah laki-laki tadi itu menginformasikan perkara yang berlaku, Nabi kita bersabda, "Rji' ilaihima." Kembalilah kamu kepada pangkuan mak dan ayahmu. Wa adhikhuma, dan buat mereka ceria dan ketawa. Semacam mana kau tinggalkan mereka jadi menangis, kamu kenapa tak balik ke Yaman, balik ke sana, buat kedua ibu bapak Anda menjadi senang, ceria dan bahagia. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Jadi buat mereka ketawa, senyum dan bahagia sebagaimana kau buat mereka sedih dan menangis. Itu pesan daripada beliau. Jadi kita boleh mengkhayal atau juga boleh membayangkan sejenak di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ada kitab di bawah nih. Nanti jangan diletakkan di bawah situ. Di bawah lantai, tak perasan. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu, untuk masuk Islam. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Yang ketiga, bukan bersohbah dengan para habaib. Bukan berjumpa dengan para ulama. Bukan berkumpul dengan kumpulan para kiai dan juga dengan para alim ulama, baba-baba atau juga dengan abu-abu kalau dengan bahasa orang Aceh. Tapi justru untuk khidmah, untuk membaiat, untuk bersama Sayyidina Rasulullah SAW. Tetap saja Nabi kita perintahkan sahabat tadi itu untuk berbakti kepada mak dan ayah. Lebih dituntut lagi. Lebih dituntut lagi. Jadi bagaimana kira-kira dengan seseorang hanya untuk urusan keduniaan, hanya untuk urusan, ya tidak lebih daripada seumpama melancong, tidak lebih daripada seumpama pergi ke tempat-tempat rekreasi dengan meninggalkan kedua ibu bapaknya tanpa restu daripada mereka. Yang kalau pada saat tujuannya untuk hijrah ke Madinah, untuk taat dan setia, untuk mendampingi Sayyidina Rasulullah SAW pun Nabi kita perintahkan untuk kembali ke Yaman. Sebagaimana dengan Anda menangiskan kedua-duanya, maka upaya dan usahalah agar Anda dapat menggembirakan dan menyenangkan hati mereka berdua. Datang salah seorang sahabat, saya datang ke Madinah untuk berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala, untuk berperang di jalan Allah, untuk berperang fisabilillah. Nabi kita bersabda, irji' papihima fajahid. Patah baliklah kamu ke pangkuan kedua ibu bapamu dan berjuanglah kamu untuk mendapatkan pahala syahadah dengan berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Jadi berbakti kepada kedua ibu dan bapak kedudukannya sama dengan berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah yang belum kawin, yang belum berumah tangga, yang sudah berumah tangga, yang sudah ada anak bini, yang sudah ada keperluan hidup, usahakan semampu kita untuk kita mendapatkan restu dan ridha daripada keduanya terlebih dahulu. Apakah untuk bisnisnya, untuk rumah tangganya, untuk keperluan hidupnya,
untuk musafir, untuk dibeli, untuk dijual, untuk apa saja. Minta restu daripada mak dan ayah. Kenapa? Ridha daripada keduanya berarti ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu peluang keemasan yang paling mudah untuk kita mendapatkan surga yang abadi itu dengan menggunakan tiket mak dan ayah. Itu dengan perantaraan keduanya. Bagaimana? Makanya dikatakan Alqamah yang terhalang daripada mengucap dua kalimat syahadat atau tidak mampu untuk mengucap kalimat tauhid sebelum beliau meninggal dunia, itu cuman hanya mak beliau tidak ridho. Bukan karena dipukul, bukan karena dianiaya, bukan karena diperli, dicerca dan dicaci maki, tidak. Kesalahan daripada Alqamah tidak lebih daripada melebihkan istri daripada ibu kandung. Jadi misalnya katakan saja gambaran secara sederhana, ada dua jenis kain plekat, ada dua jenis kain, ada dua jenis kain batik, ada dua pasang, dua macam jenis pakaian, dua telkung, dua mukena atau apa saja istilahnya. Nah, biasanya dengan kita suruh istri kita dulu memilih salah satunya. Saya beli dua untuk kamu satu dan satu untuk mak. Pilih anta atau ente yang mana satu. Nah, sebaiknya macam mana? Sewajarnya bagi sama mak dulu. Mak pilih untuk mak dulu, yang satunya untuk istri kita. Terserah mau sebut apa istri, ayang kah, sayang kah, apakah terserah. Untuk mak satu, untuk ayang satu. Atau kalau boleh mak tolong pilihkan untuk ayang yang mana yang paling sesuai. Misalnya jelas mak akan bagi yang warna merah. Sebab ayang senang warna merah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Anna Aba Murrata maula Ummi Hani'in, bahwasanya Aba Murrah hamba sahayanya Ummu Hani ibnati Abi Talib, ibnati Abi Talib, putri kepada Abu Talib, saudari kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, memberitahukan kepada Aba Hazim annahu rakiba ma'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ila ardi bil Aqiq. Beliau Aba Hazim tadi itu, Aba Murrah tadi itu pernah satu tunggangan dengan Sayyidina Abu Hurairah menuju tempat kediaman beliau di Wadi Al-Aqiq. Aqiq itu nama tempat. Fa'idza dakhala ardahu, apabila beliau sampai ke kawasan tempat kediaman beliau, saha bi a'la sautihi, maka beliau akan menjerit dengan sekeras suara. Menjerit sekeras suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai ke rumah lagi, dah bagi salam dah untuk mak di dalam rumah. Dari luar lagi, dari pintu gerbang, mak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ya ummatah, wahai mak kandungku. Jadi kata mak beliau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakillah rabbaitani saghiran, moga-moga mak dapat rahmat Allah yang telah membela aku di waktu kecil. Jadi kata mak beliau juga, kamu moga-moga kamu mendapatkan balasan daripada Allah. Fajazakallahu khaira wa radhiya anka, sebagaimana kau berbakti kepadaku setelah aku tua. Qala Musa, kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibni Amr. Tapi kebanyakan pendapat daripada ulama, nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah artinya bapak kucing. Kenapa? Karena beliau senang belak kucing. Jadi yang senang belak kucing gelarannya Abu Hurairah. Yang senang belak ayam artinya bapak ayam. Ya kan? Senang belah kambing, bapak kambing. Itu secara gelarannya. Jadi bukan karena beliau membelah kucing, tapi beliau sangat-sangat menyukainya. Bab yang menyatakan tentang durhaka kepada kedua ibu dan bapa, riwayat daripada Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali, inginkah kalian aku perkenalkan dengan sebesar-besar dosa kesalahan 3 kali? Mereka berkata, iya ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, an isyraku billah, mensekutukan Allah, durhaka kepada kedua ibu dan bapa, wajalasa wa kana muttaqiun wa kana muttaqian. Kemudian Nabi kita duduk tegak
yang tadinya Nabi kita menyendar. Ala wa qaulu zur, dan sesungguhnya perkataan palsu, sumpah palsu, sesungguhnya juga sumpah palsu, perkataan azur. Mazana Nabi kita ulang-alik, Nabi kita sebut berkali-kali, hatta qultu laitahu sakat, sehingga sampai terlintas di dalam hatiku seronoknya kalau Nabi kita senyap. Nabi kita ulang-alik lagi, kenapa sampai masuk tahanan penjara, kenapa sampai dicerca dan dicaci dan juga dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Itu karena gara-gara saksi palsu, disebabkan karena syahadat zur. Jadi saksi daripada saksi-saksi yang kedua tidak ada, saksi di kalangan orang-orang yang mulia tidak ada, atau di kalangan orang-orang yang siqah tidak ada. Maka terpaksa untuk membuktikan keterbabitan seseorang tadi itu kepada satu perkara yang dituduh, dibuktikan dengan wanita-wanita pelacur, atau dibuktikan dengan sumpah palsu. Nabi kita bersabda, ala wa syahadat zur, ala wa yaminul ghamus, sumpah palsu yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam lembah api neraka, wal iyadu billah. Riwayat daripada Warrad Katibil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah iktub ilayya mimma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muawiyah menjadi gubernur, sementara dengan Sayyidina Mughirah sebagai menteri. Pada saat ketika itu, di antara daripada sahabat Nabi kita yang banyak nikah, yang banyak istri adalah Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Dikatakan jumlah istri beliau, wanita-wanita yang pernah beliau nikahi sepanjang hidup beliau itu tidak kurang daripada dalam 80 orang. Oh, ramai 80, gimana 80? Katakan 4 dan 80. Masyaallah. Kita kalau punya istri sebanyak itu, sudah etikaf di masjid sepanjang 24 jam. Tak boleh kemana-mana, dah gatal kepala, gatal. Qala Mughirah bin Syu'bah, 80 orang perempuan yang pernah dinikah oleh beliau. Jadi pernah pada suatu ketika, ini di zaman Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi, tertuduh melakukan hubungan di luar nikah, dituduh berzina. Jadi serba salah. Jadi temanku, ini orang yang dekat dengan aku, tapi dalam waktu yang sama tidak ada istilah toleransi dengan hukum, tidak ada istilah kurang lebih dengan undang-undang atau juga dengan peraturan hudud yang macam mana pun kalau terbukti 4 orang saksi hukum akan dilaksanakan. Tapi macam mana beliau adalah salah seorang daripada sahabat. Bagaimana beliau adalah salah satu daripada orang yang dekat dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi macam mana untuk melaksanakan hukuman tadi itu, sedangkan yang terbabit sekarang ini adalah salah seorang daripada orang yang dekat dengan baginda Nabi dan juga dekat dengan beliau radhiyallahu taala anhuma. Maka pada saat ketika itu terdapat ada 4 orang saksi yang bersaksi bahwasanya Sayyidina Al-Mughirah ibn Syu'bah terbabit melakukan hubungan di luar nikah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maka pada saat ketika itu Sayyidina Umar panggil 4 orang saksi tadi itu satu persatu. Penyaksian daripada yang pertama, penyaksian daripada yang kedua, penyaksian daripada yang ketiga. Setelah 3 orang saksi bersaksi dengan penyaksian yang sama di tempat yang sama pada waktu yang sama dengan gaya yang sama, terus pada saat ketika itu Sayyidina Umar bernasihat kepada saksi yang keempat sebelum membuat penyaksian yang keempat itu bersaksi dengan penyaksian yang sama, maka Sayyidina Mughirah bin Syu'bah akan dirajam sampai mati. Ini bukan pemerintahan di zaman kita, ini pemerintahan di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangankan dengan sumpah Sayyidina Mughirah, justru beliau yang menyarankan kepada tawanan peristiwa perang Badar, kata Sayyidina Umar, biar aku yang membunuh orang tuaku, bagi Nabi bunuh pak saudara beliau, Akil bunuh adik kandungnya, begitu saran daripada Sayyidina Umar.
Jadi kalau dengan Sayyidina Umar yang memerintahkan dan juga yang berkuasa, tak bakalan boleh lucut daripada hukuman hudud. Jadi beliau nasihati, kamu ingat, nih yang kau saksikan adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku ingin meminta keterangan dan penyaksian yang sejelas-jelasnya. Maka apa saja yang Anda lihat tentang kejadian itu. Jadi kata si saksi yang keempat, yang saya nampak, minta maaf dengan bahasanya, ini bahasa orang kawin, yang saya nampak kedua belah kaki perempuan itu ada di pondaknya. Kedua belah kaki perempuan tadi itu ada di pondaknya. Jangan dikhayalkan macam mana bentuknya. Tapi saya tak nampak benda itu ada di sana. Aku tak nampak benda, maksudnya kemaluan daripada Sayyidina Mughirah tadi itu masuk ke dalam kemaluannya. Sebab Nabi kita pada waktu mempertanyakan kepada Sayyidina Ma'is tentang zina itu apa? Apakah kamu gila? Tidak. Sedar? Iya. Mabuk? Tidak. Tahu diri? Betul. Apa itu zina? Zina itu, jadi kata Sayyidina Ma'is, Sayyidina Ma'is bin Allahumma shalli sayyidina Muhammad bin Malik Al-Ausi. Jadi kata beliau As-Sulami, Sayyidina Ma'is yang mengaku berzina, seperti timbang masuk ke dalam telaga. Seperti dengan mirwat atau mirwat yang bisi celak mata itu masuk ke dalam mokhola, ke dalam wadahnya. Maknanya memang benaran. Nah, jadi pada waktu Sayyidina Umar tanyakan kepada laki-laki yang keempat tadi itu, apa yang awak tengok? Yang saya tengok kaki perempuan itu ada di pondaknya, sementara aku tidak pasti dan tidak nampak kemaluannya ada di sana. Sayyidina Umar langsung takbir Allahu Akbar dan membebaskan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah daripada hukuman rajam, daripada hukuman zina. Kenapa? Sebab daripada saksi yang keempat tadi itu tidak nampak dan tidak melihat kejadiannya secara pasti, sebagaimana penyaksian daripada tiga yang pertama. Jadi kita pun rasa bersusah hati saat ketika mendengar kejadian itu semacam itu. Setelah beberapa hari kemudian terbukti rupa-rupanya salah seorang daripada istri Sayyidina Al-Mughirah ibn Syu'bah tadi itu kembar dua. Jadi oleh yang mendakwa tadi itu dikira orang lain. Dikira orang lain. Tahu-taunya rupa yang sama. Istri beliau sendiri saat ketika beliau dengan istri beliau. Tapi rupa istri beliau tadi itu rupa dengan perempuan lain lagi. Jadi karena kesamaran yang semacam itu dikira berzina. Dikira melakukan hubungan dengan istri orang lain. Tapi justru beliau bersama istri beliau sendiri yang sama rupa dengan istri orang lain. Terus kan, itu mungkin berlaku jadi kembar, ceritanya kembar. Jadi, awak siapa? Awak istri aku itu istri kamu. Kan jadi masalah. Kenapa? Karena rupa sama. Banyak dan berapa banyak orang-orang yang kembar itu muka sama. Kadang-kadang sampai dengan kita tidak boleh cam. Paling yang boleh cam itu mak kandungnya saja. Atau mungkin ada tai lalatkah, atau ada tanda di mana, atau daripada suara, atau juga ada tanda di belakang yang membuktikan itu siapa, yang ini siapa. Itu cerita tentang Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Jadi Sayyidina Muawiyah meminta kepada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, coba tolong tulis kepada saya, coba tolong di WhatsApp-kan, dikirimkan kepadaku hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amla alayya wa kataba biyadi. Qala rawat, maka dengan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah pun mengimlakan kepada saya dan aku tulis. Ini sami'tuhu, aku pernah melanggar Nabi kita bersabda, mencegah daripada kasrati soal, pertanyaan yang bermacam-macam, banyak bertanya, membuang-buang harta, maksudnya mubazir, dan juga daripada qil dan qal. Qala bismillahirrahmanirrahim, babu la'nillahi man la'ana walidayhi, bab yang menyatakan laknat Allah kepada orang yang melaknat kepada kedua ibu dan bapa. Dan ini berlaku
Bukan setakat melaknat saja, bukan setakat mencerca, mencaci maki, mengolok-olok dan memperli mak dan ayah, bahkan kadang-kadang sampai kepada tahap memukul dan menganiayanya, bahkan juga sampai kepada tahap menyiksa, mencederah dan membunuhnya. Wal iyadu billah. Su'ila Aliyun, riwayat daripada Abu Tufail. Abu Tufail Wasilah ibnul Asqa' adalah merupakan sahabat Nabi kita yang terakhir meninggal dunia. Riwayat daripada Abi Tufail. Abu Tufail, sahabat Nabi kita yang terakhir sekali meninggal dunia. Jadi di kalangan para sahabat beliau yang terakhir. Su'ila Aliyun, hal khassakum, ini diingat hadisnya, riwayat daripada Imam Muslim. Apakah Rasulullah SAW telah memberikan suatu ketetapan, suatu mengkhususkan sesuatu kepada kalian yang tidak diberikan kepada orang ramai? Lam yakhus bihi an-nasa kaffatan. Pertanyaan yang ditanyakan, apakah ada perkara-perkara khususiat yang Nabi kita bagikan kepada kalian tanpa membabitkan orang ramai di kalangan para sahabat? Sayyidina Ali menjawab, ma khassana, sesungguhnya Rasul tidak memberikan khususiat kepada kami bisyai'in lam yakhussa bihin nas. Tidak ada suatu perkara khusus yang diberikan kami tanpa membabitkan orang ramai, kecuali ma fikira bisaifi, kecuali yang ada di dalam sarung daripada pedangku ini. Yang kedua, summa akhraja sahifatan, kemudian beliau mengeluarkan satu lembar tulisan, tiba-tiba tertulis di dalamnya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, akan dilaknat oleh Allah seseorang yang menyembelih kepada selain Allah. Malam. Itu jam 3 pagi. Di mana? Bilik yang sebelah tuh. Tak ada orang situ. Anak duduk di atas, kita duduk di bawah, depan bilik kita ada bilik kosong. Di situ jam-jam malam. Ayo, siapa yang berani duduk di rumah itu? Mesti paling tidak berinding bulu rumah kita. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha. Kita baca Allahu la, justru di sana juga baca Allahu la ilaha illallah. Kan ada jin yang hafal Yasin. Pernah ada orang ruqyah, orang yang kesurupan, yang dirasuk jin. Dia bacakan ayat kursi, dia juga baca ayat kursi. Dia bacakan Yasin, dia pun juga baca Yasin. Oh, luar biasa. Rupa-rupanya jin ini tadi itu saat ketika ditanya, kamu macam mana boleh hafal Yasin? Katanya, sebab saya sering dengan orang-orang jampi, orang yang kesurupan, yang kerasukan jin itu dibacakan Yasin. Maka aku pun hafal surah Yasin daripadanya. Jadi itu macam mana tuh yang seperti itu? Allah, suatu hal yang menakutkan. Akhirnya dengan kita adalah jumpa bomo, kata bomo macam ini saja cara mengatasinya. 3 ekor ayam jantan putih, tambah dengan kambing usianya di bawah daripada 1 tahun, sembelih dengan niat untuk jin. Ini disembelih dengan nama Allah. Kalau dengan Allah halal. Ini disembelih untuk jin-jin yang ketawa-ketawa di tengah malam, yang kacau aku di rumah ini. Ayamnya disembelih atas nama jin-jin yang tinggal di rumahku ini, atas nama karut marut atau atas nama siapa-siapa saja. Itu makna adzabhu li ghairillah, sembelihan tidak halal dimakan. Jangankan dengan yang disembelih karena jin, karena makhluk halus. Kalau kita sembelih karena Allah dan karena makhluk pun dengan mengongsikan antara dua niat, karena Allah dan juga karena jin, sembelihan itu menjadi tidak boleh dimakan. La'anallahu man saraka manaral ardi, Allah laknat, Allah kutuk seseorang yang merubah pacak-pacak bumi. Pacakkah bahasa sini? Pacak. Tuh tanda-tandanya tuh. Boleh juga, bingung.
Sehingga saya, ukuran tanah yang saya beli tempo hari, memang geran tanah tak ada. Pada waktu itu ini kan orang-orang tua dahulu kan ada geran tanah. Sehingga saya panjangnya sampai ke dekat pohon kelapa tuh. Tapi kenapa? Sebenarnya tanah saya mengecut. Jadi dulu panjangnya totalnya tidak kurang daripada dalam 5.600 kaki. Sekarang ini saya hitung-hitung hanya dalam 4.500-an saja. Dan baru tadi saya hitung balik dari sana kemari sampai nyampe ke belakang, hitungannya tidak lebih daripada dalam 3.800. Macam mana boleh mengecil? Ini simbang dengan tetangga. Jadi kata tetangga yang setetangga dengan kita, memang itu kesan daripada perputaran roda dunia. Karena dunia itu berpusing, bola dunia itu berpusing, itu yang menyebabkan tanah kita jadi mengecut. Tapi kita katakan, oke lah kalau memang begitu hakikatnya. Itu kena pengaruh daripada cuaca, pengaruh daripada alam. Tapi yang peliknya, macam mana tanah Anda boleh jadi lebar? Sebenarnya dia yang merubah, tahu. Cuma kita nak sindir-sindir saja. Macam mana tanah kamu boleh melebar dan memanjang? Ukurannya lebih panjang dan juga ukurannya lebih lebar. Itu kuasa Allah ya. Itu mungkin orang-orang dahulu boleh kita bodohi seperti itu. Orang sekarang mana boleh. Kuasa Allah ya. Bukan kuasa Allah, itu kuasa syaitan yang membuat Anda jadi khianat, merampas dan merompak tanahku. Nanti kita bersabda, barang siapa menzalimi ukuran satu jengkal tanah orang lain, barang siapa merampas ukuran satu jengkal tanah orang lain, akan Allah kalungkan tanah itu nanti kepadanya daripada 7 lapis bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang mencerca, mencaci maki kedua ibu bapaknya. Kemudian yang keempat, man awa muhdisan. Muhdis maksudnya seperti teroris, penjahat, orang yang bersalah, orang yang dicari, yang dituntut sama polis disebabkan kena kes-kes kriminal, disebabkan kena terpapi dengan kes-kes jinayat, itu namanya muhdis. Nabi kita laknat, dilaknat oleh Allah seseorang yang memberikan pelindungan kepada teroris, memberikan pelindungan kepada penjahat-penjahat. Apakah dia pencuri, apakah dia penjahat, apakah dia penipu, apakah dia teroris, apakah dia penyamun, siapa saja dengan istilahnya, kita tidak dibenarkan untuk memberikan pelindungan kepada mereka. Jadi ini daripada agama kita. Jadi macam mana kita orang Islam dikatakan teroris, kumpulan yang melampau, sedangkan itu merupakan satu perkara yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu dalam 10 menit. Babun yabarru walidayhi malam yakun maksiatan. Masih di seputar berbakti kepada kedua ibu dan bapa. Tajuk topik pembicaraannya berbakti kepada kedua ibu bapa selama kita tidak diperintah untuk melakukan satu kemaksiatan. Kata mak, apa kamu pakai macam tu? Mak tahu, mak pada masa muda, mak pelatih senam aerobik. Allah bagi kamu cantik daripada mak. Hidung kamu mancung, rambut kamu kerinting, badan kamu seksi. Apa kamu jangan ikut orang-orang tabligh. Jangan ikut pakaian orang-orang yang tutup badan semuanya. Kamu nampak seperti ninja saja. Kamu tuh bukan nasi kerapu, bukan nasi bungkus, bukan nasi lemak sampai dibungkus-bungkus macam tuh. Kalau seandainya orang tidak boleh menikmati dan juga tidak boleh menatap kecantikan kamu, untuk apa Allah bagi kamu cantik? Mak ini memang nyanyuk betul mak. Untuk apa Allah bagi kamu cantik? Kamu seksi, kamu cantik, kewanitaanmu memang betul-betul menonjol dan boleh mempesona sesiapa saja laki-laki yang melihatmu. Kenapa kamu bungkus macam itu? Mak hantar kamu mengaji bukan supaya kamu berbungkus macam itu. Seperti apa? Seperti hantu pucung saja tertutup dari atas sampai ke bawah semuanya. Jadi paling tidak pun pakailah. Coba kamu kan pernah mak bawa pergi ke Langkawi. Tengok tak pada masa kita naik Malindo, pakailah seperti pakaian pramugari Malindo yang belah di samping tuh. Atau seperti Malindo belahnya di tengah.
Layan belahnya di samping. Kemudian dengan emas belahnya di mana? Oh, tengok Pak. Bukan tengok, dia ternampak. Kemana? Kita berjalan, kalau berjalan lurus macam itu pun, dia jalan dari depan, macam mana tak nampak. Takkan dengan kita pajang mata berbahaya juga. Jadi kita tak sengaja tengok, tapi ternampak. Benda itu dah nampak di hadapan. Yang macam mana pun, mana boleh. Nih, pramugari sudah menunggu pintu pesawat. Sini, kita masuk. Kemudian pas itu mungkin dia bantu kita letak BK, bantu kita menuju kursi duduk set kita yang keberapa, dia bantu. Kadang-kadang pada kita duduk, kita pasang tali, dia berjalan melangkah. Tak ada dia berjalan begini tutup dan tidak ada. Dia jalan biasa terbuka sini. Bukan nak tengok, tapi benda itu sudah ada di depan mata. Itu ceritanya. Jadi Malindo yang walaupun grupnya Lion Air, Batik Air, kemudian apalagi yang satu itu, tapi pakan Malindo masih lumayan lagi ala kolehal berbanding dengan Lion Air, tapi sama saja lebih kurangnya. Ingat kan? Ingat mak tahu? Paling tidak awak berpakan macam tu lah, supaya nampak kelihatan seksi, nampak kelihatan cantik. Untuk hal-hal yang semacam tu tidak boleh patuh, tidak boleh taat dengan mak dan ayah. Sebab mak dan ayah perintahkan anak untuk buat maksiat. Kamu jangan sembahyang. Apa sembahyang? Nanti terlambat. Nanti kalau dah tua, tobat-tobatan nasuha, baru sembahyang, pergi ke masjid, ikut tazkirah, ikut pengajian. Tapi kalau masa remaja itu hanya sekali saja dalam seumur hidupmu. Kalau kamu tak gunakan masa remajamu sampai tua, bila kamu boleh memanfaatkannya. Nah, manfaatkan, ambil peluang hidupmu untuk pusing sana, pusing sini, mandi tepi pantai, pakai yang sekerat itu saja, supaya nanti kalau seandainya kamu ditatap dan dilihat oleh orang ramai, itu akan jadi kenangan indah dalam kehidupan mereka. Mak ini dapat pendidikan dari mana sebenarnya? Kalau seandainya mak pernah terbabi dengan benda-benda lucah seperti itu, benda-benda yang tidak keru-keruan, maka jangan sekali-kali mendidik anak dan memerintahkannya untuk berbuat perkara yang sama. Jadi macam mana dengan hadisnya? Abi Darda berwasiat. Abi Darda bercerita, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mewasiati kepada saya bitis'in dengan 9 perkara. Pesankan kepadaku, memesankan 9 perkara kepadaku, la tusyrik billahi syai'an." Jangan sekali-kali kau mensekutukan Allah. Maksudnya jangan murtad yang walaupun kamu dibakar dan dipotong. Wa in qutti'ta au hurriqta, yang walaupun kamu dicincang-cincang, dipotong-potong, ataupun juga dengan Anda sampai kepada tahap dibunuh, dijatuhkan hukuman mati. Jangan murtad, jangan mensekutukan Allah yang walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar hidup-hidup. Yang kedua, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan sekali-kali juga dengan kamu meninggalkan sembahyang secara sengaja. Apapun asbab musabab yang menghalang, jangan sekali-kali kau tinggalkan sembahyang. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu, maka barang siapa meninggalkan sembahyang secara sengaja, maka akan terlepas daripada perlindungan Allah Jalla wa'ala. Ketiga, wala tashrabannal khamra, jangan sekali-kali minum khamar, minum arak. Tuh seperti kasbatnya di negara kita, araknya, whisky-nya, champagne-nya, dan yang sejenisnya, sebab dia adalah miftahu kulli syarr, kunci kepada segala kejahatan, seperti yang pernah kita ceritakan dahulu. Dan itu daripada rangkaian hadis Nabi kita bersabda, minuman keras itu adalah induk segala kejahatan, umul khaba'is. Jadi pada saat laki-laki dipaksa untuk melakukan salah satu daripada 3 pilihan. Yang pertama berzina dengan seorang perempuan, yang kedua membunuh, yang ketiga minum arak. Pikir berzina itu satu perkara besar, sebab menodai kehormatan seorang wanita.
Sementara membunuh perkara lebih teruk lagi, sebab itu mengakhiri kehidupan dan kebebasan wewenang daripada seseorang. Yang paling ringan itu adalah minum khamar. Khamarnya dia minum, di saat dia mabuk, wanita dia perkosa, laki-laki dia bunuh. Akhirnya terbabit kepada ketiga-tiganya. Itu makna hadis al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah induk daripada semua kejahatan. Qala wa ati' walidaika, dan taatilah kedua ibu bapak kamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Coba tengok dengan bahasa hadis, pesan Nabi kita kepada Abu Darda untuk kita-kita semuanya. Kalau sampai kepada tahap kedua ibu bapak kita tuh menyuruh kita keluar daripada dunia dengan isi-isinya, taatilah mereka. Keluar daripada dunia. Kata ayah jual, kata mak sedekahkan, kata ayah itu dijual atau dibeli, atau juga diinfakkan, atau juga dimusnahkan. Maksudnya secara halal. Maka dengan kita tetap dituntut untuk kita taat dan setia kepada mereka berdua. Kalau kedua-duanya memerintahkan kita untuk kita berlepas daripada bisnis kita, jawatan kita, kata mak cakas patah kata saja. Kamu jangan bercalon tahun ini. Kamu lucutkan jawatanmu sebagai Perdana Menteri. Berat. Kalau sampai ke tahap itu pun mak dan ayah memerintahkan kita kena taat. Apalagi kalau cuma hanya untuk urusan kawin. Kata mak jangan. Kata mak yang itu saja. Oke mak, apa saya kawin dengan pilihan mak. Tapi mak restu ya untuk saya tambah lagi ya. Kata mak tak apa, yang penting jangan patahkan keinginan mak dulu. Beli lagi tak apa, tak kisah. Tapi yang mak calonkan itu jangan diabaikan. Oke mak, insya Allah. Yang penting mak restu. Mak ridho maya, ridho. Saya ridho dunia akhirat. Kalau awak senantiasa taat, patuh, setia dengan aku, mak insya Allah setia dan taat. Tapi juga mak kena doakan aku agar aku bahagia dunia dan akhirat. Taati kedua ibu bapak kamu, yang walaupun kedua-duanya memerintahkan kamu untuk kamu keluar daripada dunia Anda. Kalau kedua-duanya memerintahkan Anda keluar daripada duniamu, politikmu, bisnismu, kekayaanmu, usahamu, jawatanmu, kedudukanmu, fakhruj lahuma. Keluarlah untuk taat, mematuhi keinginan mereka. Wala tunazi'ana. Tengok nih bahasa hukum. Tengok dengan bahasa hadis. Wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan jangan sekali-kali mencerobohi. Tunazi artinya mencabut, mencopot. Munaza'ah merebut. Bahasa lebih pasnya merebut. Munaza'ah merebutkan satu kekuasaan. Dan pesan Nabi kita kepada Berdada, dan jangan pernah sekali-kali dengan kamu merebut kekuasaan daripada orang-orang yang berkuasa, yang walaupun Anda merasa layak daripada semuanya. Fitnah akan berlaku. Rebut kekuasaan jangan dikira semudah yang kita khayalkan. Jadi satu, kita tidak mengait-ngaitkan dengan keadaan, tapi memang perkara semacam itu perlu kita sadari dan juga perlu kita waspadai. Kalau pada saat kerajaan kalah, pembangkang menang, misal saja, apa yang berlaku? Mungkin di luar daripada dugaan kita. Tentara pada umumnya dengan kerajaan, polis dengan kerajaan, Brimob dengan kerajaan, TNI dengan kerajaan. Pada saat dengan partai oposisi tadi itu menang, kerajaan tidak akan tinggal senyap, sebab mereka masih punya kekuatan. Apa yang berlaku? Perang saudara. Apa yang berlaku? Kacau bilau. Tuh lihat dengan Mesir. Pada saat Ikhwanul Muslimin ingin merebut kekuasaan, apa yang berlaku? Sampai sekarang Mesir tidak aman. Kita tidak menyokong kerajaan zalim. Kita tidak menyokong pemerintahan diktator. Kita tidak menyokong perkara-perkara yang tidak sejalan dan yang tidak seirama dengan syariat. Tapi dalam waktu yang sama ada istilah irtikab akhafid dararain.
memilih salah satu daripada kedua kemudaratan yang lebih ringan. Mana yang lebih ringan? Itu. Maka seperti cerita dengan JSC misalnya. Memang satu dia meringankan beban rakyat, tapi juga dengan yang kedua yang lebih perlu kita pertimbangkan. Coba kalau ustaz-ustaz semuanya komplain, terus mengadakan demonstrasi, mengadakan revolusi, atau juga adu kekuatan, kalah kita, hancur kita, musnah. Akhirnya negara huru-hara, suasana politik jadi tidak nyaman, jadi tidak aman. Syukur-syukur kalau dengan pihak kerajaan tidak beraksi dan juga tidak bertindak secara tegas. Kalau mereka beraksi sebagaimana kejadian Tanjung Priok di Indonesia, ada dalam berapa puluh ribu mahasiswa yang ditembak di zaman Pak Harto. Kenapa? Karena demonstrasi melawan kerajaan. Bukan berarti dengan kita tahu benda itu siapapun tanya kepada kerajaan sendiri itu suatu perkara yang tidak menguntungkan. Kerajaan tahu, siapa yang tidak tahu. Tentang hukum tidak perlu kita tanyakan. Tapi beraksi membangkang, beraksi menentang hal-hal yang seperti itu tidak banyak untungnya, justru akan mengakibatkan kepada perkara-perkara yang negatif, yang tidak menyenangkan dan tidak membawa kepada keselamatan kita. Tengok dengan bahasanya, jangan sekali-kali kamu merebut kekuasaan. Jangan sekali-kali dengan Anda merebut kekuasaan, la tunazi'anna. Jangan sekali-kali kamu merebut kekuasaan daripada wulatal amri, daripada pemerintah. Wa in ra'aita, yang walaupun kamu merasa annaka anta, makna daripada annaka anta lebih layak. Kamu lebih patut, lebih bijak dengan kepemimpinan orang yang paling ideal dan bijaksana, yang walaupun semacam itu tetap Nabi kita tidak izinkan untuk kita merampas, untuk kita merebut kekuasaan. Kenapa? Untuk menjaga kestabilan politik dan kestabilan keamanan di negara. Wala tafir, dan janganlah kamu melarikan diri daripada medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuk, yang walaupun Anda akan binasa dan teman-temanmu pada berlarian. Oh, itu macam mana tuh? Ashabuk dah lari, semuanya dah kocar kacir. Itu pun Nabi kita tetap tidak izinkan untuk kita melarikan diri. Qala wa anfik min taulik ala ahlik, dan infakkanlah hartamu daripada jerih payahmu kepada keluarga. Wala tarfa' asaka an ahlik wa akhidhum billahi azza wa jalla, dan janganlah sekali-kali kau mengangkat tongkat kayu tangan atau seumpamanya kepada keluargamu. La tarfa' asaka, jangan kamu angkat tongkatmu, cematimu, an ahlik, maksudnya jangan kau aniaya, jangan kau rotan, jangan kau cambuk, jangan kau pukul mereka. Wa akhidhum, dan takutlah kamu kepada Allah karena mereka. Hadis yang terakhir riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Datang seorang laki-laki menemui baginda Nabi ingin berperang di jalan Allah. Saya datang kembali untuk ikut berperang melawan Israel, melawan orang-orang kafir. Saya tidak ada perumpamaannya saja. Saya pengen berperang untuk memusuhi pasukan Amerika yang bersekutu dengan pasukan British yang menyerang kaum muslimun, misalnya saja. Jadi nanti kita bertanya, apakah masih hidup kedua ibu bapak kamu? Kepada laki-laki yang ingin berperang di jalan Allah, dia berkata, "Na'am, iya ya Rasulullah." Nanti kita bersabda, "Fafihima fajahid," dan kepada keduanya lah kamu berperang. Maksudnya berbaktilah kamu kepada keduanya, berbaktilah kamu kepada kedua ibu dan bapak. Makna hadis, berbakti kepada kedua ibu dan bapak hukumnya sama dengan berjuang di jalan Allah. Kita masih panjang lagi pertemuan kita dengan hadis yang berkenaan dengan bakti dan taat kepada kedua ibu dan bapak. Mungkin ini memerlukan waktu yang cukup lumayan panjang. Hadis yang berikutnya tentang orang yang menemui kedua ibu dan bapak tapi kedua-duanya tidak membawanya ke dalam surga.
Ini ada beberapa pertanyaan. Fadilatul Syekh, ma hukmu yaumil Apa hukum kita memperingati hari ibu? Boleh-boleh saja, bagus peringatan dan perayaan-perayaan memperingati hari ibu. Tapi tidak betulnya daripada sudut mana. Peringati hari ibu itu bukan daripada Islam asal muasalnya, itu daripada non muslim, itu daripada orang-orang Masihi, daripada orang-orang Yahudi. Sebab mereka mengenang jasa baik kedua ibu dan bapak itu dalam sekali setahun. Nanti setelahnya dinyanyikan Happy birthday to you. Dah bagi satu bikisan tahki kah, entah tu kain kah, entah tu baju kah, itu saja. Lepas itu sudah tak pernah tengok mak dan ayahnya. Kita dalam Islam berbakti kepada kedua ibu dan bapak, bukan setakat kepada mak saja, itu seumur hidup. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, samakah Allah? Coba bacakan bang, tolong baca bang. Masih samakan. Semakan dari Google. Apa Google? Dia tengok dari internet. Oh Google internet ha. Page 7 paragraf 1 muka surat 7 paragraf 1. Kebenaran dalam kurungan dalam bahasa Indonesia bermaksud populariti. Wallahu a'lam. Kebenaran. Ketenaran atau ketenaran. 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 Ketenaran kalau bahasa kita sama dengan populariti, popularitas. Segi maknanya. Kesyuhuran, ketenaran. Jadi ketenaran itu tujuan untuk ceramah dengan semangatnya untuk cari ketenaran, untuk mendapatkan populariti. Sana sebut dengan popularitas. Untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan kesyuhuran. Jadi kadang-kadang dengan seseorang berani dengan hukum-hukum tegas, tidak boleh, itu haram, GST haram. Tidak ada pendapat yang mengatakan halal, supaya nama dia akan semakin meroket naik dikenal oleh masyarakat. Itu namanya untuk cari ketenaran. Kalau udah ketenaran seperti pemain-pemain film, binatang-binatang film itu ketenaran namanya. Jadi awal-awalnya tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang tahu. Jadi kalau begini, bila kita akan dikenal oleh dunia. Jadi untuk mencari ketenaran kadang-kadang dengan cara dan juga dengan aksi yang semacam itu. Madonna pada cerita pertamanya dia telanjang bugil untuk mendapatkan sedikit duit. Jadi rela untuk menjual kehormatannya kalau dia ada kehormatan. Jadi berdiri depan kameramen telanjang bukit, telanjang bulat dengan dibayar $25 Amerika pada saat ketika itu. Jadi dulu saya bukan membaca tapi terbaca. Jadi dia memang teman sih, memang karena gara-gara teman. Teman saya tuh beli tentang pengakuan artis-artis Hollywood, Bollywood dan lain sebagainya, pengakuan masa pribadi atau masa silam mereka masing-masing. Jadi kan itu memang kita pernah tahu Madonna itu siapa, Maradona itu siapa, Ilpi siapa. Saat ketika ada terbukukan semacam ini besarnya, dan buku seperti itu kalau dibaca pun jarang-jarang, hanya jarang-jarang dalam 2, 3, 4 muka surat. Mesti kebaca sampai habis. Kadang-kadang sekali duduk habis sampai tamat kalimatul rabbik penghujungnya. Sebab isinya yang semacam itu, pengakuan-pengakuan daripada mereka, keterbabitan orang-orang kerajaan dalam benda-benda licik dan juga dengan perkara-perkara porno. Itu memang dicari-cari oleh sesiapa saja, apalagi kalau sesama politik. Sesama ahli politik sangat-sangat dikejar cerita-cerita, kasus-kasus, kis-kis yang seperti itu. Nah, itu untuk mencari populariti, untuk mencari ketenaran, popularitas, sehingga dengan seseorang membagikan dengan benda-benda negatif seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi kita yang slow saja, yang santai saja. Jadi ikut aturan Allah. Allah yang maha menghendaki, yang kadang-kadang seseorang tadi itu dia kuburkan popularitinya, ketenarannya, dia kuburkan hidupnya tanpa ada orang yang mengenalnya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang siapa dia. Tapi pada saat Allah menghendaki dia dikenal oleh dunia, sesaat waktu dia sudah boleh dikenal.
Jadi kadang-kadang justru sebaliknya, dalam berapa banyak lepas meninggal dah terkubur jasa kebaikannya. Ada juga yang sebaliknya, di dunianya sepanjang hidup tidak pernah ada orang yang tahu, tidak ada yang cam dia itu adalah salah seorang daripada wali Allah. Meninggal dunia, macam-macam karamat yang timbul, cahaya pada masa diusung, pada masa dimandikan. Kita tidak tahu, rupa-rupanya kita memiliki satu berlian bermata indah yang tidak ternilai dengan angka. Tapi Masya Allah, tabarakallah, masyarakat kita cuek-cuek. Tahu cuek? Cuek itu tak kisah, tak hira, tak peduli, cuek-cuek saja. Rupa-rupanya dengan kita dianugerahi dengan salah seorang wali kekasih Allah Jalla wa'ala, yang dengan kewaliannya tadi itu dikenal oleh dunia selepas beliau meninggal dunia. Ada ramai orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dah sudah 30 dah. Tapi masih biasa lagi nih. Ini bagi kami biasa. Sebab kami diberi beruntung berhenti pukul 12.30. Simbang sahur more sampai pukul 1.30 kadang-kadang baru balik. Balik bukan dekat. Mana? Aku pergi ke Tanjung Malim, ada yang pergi ke mana? Banatina pituna asanatul akhirati asanatul qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang bersalaman, salaman tersangin.